Halo sahabat berkebun, ketemu lagi kita dalam channel Kebunina Garden. Kali ini kita akan melihat panen cabai yang telah kita tanam beberapa waktu yang lalu. Dan juga ada satu tips bagaimana merawat ke tanaman kita dengan cara yang mudah dalam kegiatan sehari-hari. Mari kita lihat. Nah, ini coba kita lihat tanaman-tanaman cabai ini. Ternyata sudah banyak yang memerah ya. Meskipun dia hanya kita tanam di pot ya, ternyata bisa juga tumbuh dengan cukup produktif, cukup subur ya. Menghasilkan buah cabainya yang cukup banyak. Kita bisa potong, bisa panen. Kenapa ini kita gunakan gunting? Nanti ada penjelasannya ya setelah ini. Jadi kita tidak perlu ataupun tidak ya, meskipun kalau ada lebih bagus ya lahan yang luas. Tapi kalaupun tidak ada lahan yang luas, kita bisa manfaatkan halaman yang ada dengan cukup ditanam dengan menggunakan pot atau wadah. Nah, seperti ini cukup banyak nih kita dapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cabai-cabai sudah berhasil kita panen dari satu pot ini. Masih ada ternyata. Jadi kuncinya memang kita rawat tanaman kita. Sama seperti manusia ya, dia membutuhkan oksigen, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan nutrisi, membutuhkan air, sama seperti kita. Asalkan hal-hal tersebut terpenuhi, insya Allah tanaman kita juga akan tumbuh dengan baik. Kita akan bisa melihat hasilnya cukup menyenangkan. Seperti ini. Nanti untuk perawatannya kita akan berikan di sesi-sesi belakang ya. Bagaimana cara merawat tanaman-tanaman seperti ini agar bisa tumbuh lebih produktif. Ini kita bisa lihat nih teman-teman. Lumayan. Masih ada lagi ternyata. Ini baru satu pot ya. Jadi cukup banyak buahnya, bisa kita panen. Nah, sekarang kita coba panen cabai rawit ya. Kita ambil cabai yang sudah merah-merah, sudah siap untuk dipanen. Harus segera dipanen ya, supaya nanti tidak mendatangkan lalat buah. Kalau lalat buahnya sudah datang, karena dia sudah merah-merah, itu bisa merusak cabai yang ada. Cabai bisa busuk, akhirnya rusak ya. Nah, seandainya dia terkena hama, misalnya daunnya keriting gitu ya, itu bisa kita buang saja daun-daun yang sudah terkena hama itu, digunting
Nah ini cabenya sudah merah-merah ya. Nah tadi yang terkena hama dibuang saja daunnya ya, dibuang. Misalkan pun sampai gundul pohonnya nggak apa-apa, karena itu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Namun sebelumnya bisa kita semprot dulu ya tanaman tersebut yang setelah kita gunting-gunting tadi terkena hama, kita semprot dengan pestisida nabati. Nah itu bisa misalnya dengan air bawang merah bawang putih, bisa juga air tembakau ya, atau bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan yang sifatnya pestisida nabati. Nah ini seperti ini kita ambil terus. Ini tanaman ini udah 1 tahun lebih ya. Enaknya cabai ini bisa bertahan relatif lama. Seperti contoh ini, cabenya sudah setiap hari kita panen, setiap hari bisa kita ambil, dan bisa menghemat pengeluaran ibu-ibu rumah tangga ya. Ya ini seperti ini. Setiap hari kalau sudah berbuah begini bisa cukup lah untuk kebutuhan nyambel di rumah. Ya. Nah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada cabai yang sejenis ya, agak lebih unik. Sama-sama cabai rawit tapi bentuknya agak unik. Dia mirip seperti hiasan. Seperti cabai hias lah. Tapi rasanya tuh pedas, lebih pedas dari yang tadi yang sebelumnya kita petik. Ini baru pertama ya kami tanam, baru pertama ini berbuah. Ini kita panen juga. Nah ini kita gunting ya cabai-cabai yang tadi unik. Bentuknya memang agak berbeda dengan yang lain, bagus, dan rasanya juga sayang untuk dipetik, tapi memang karena dia udah merah-merah, daripada mendatangkan lalat buah ya, mending kita ambil, kita panen untuk dikonsumsi. Kita punya beberapa pot saja, sebenarnya ini sudah cukup bagus ya untuk menunjang kebutuhan harian ya, kebutuhan dapur. Enaknya cabai ini tidak terlalu sulit untuk dirawat, tumbuhnya juga gampang dan sangat menyenangkan bila sudah mulai berbuah seperti ini. Kita bisa panen setiap hari, kita bisa petik, dan tumbuhnya juga ya bisa enak diperhatikan lah, enak dipandang. Nah itu coba kita lihat ya. Tips ya untuk supaya tanaman cabai ini bisa lebih produktif dan rajin berbuah, ada cara sederhana yang bisa kita lakukan. Dia akan menjadi lebih subur, lebih produktif. Pertama, tanaman ini harus cukup kena sinar matahari ya, jadi dia harus terkena sinar matahari. Kemudian juga air cukup ya, kecukupan airnya harus kita sediakan ya, harus kita perhatikan. Kemudian jangan lupa untuk diberikan nutrisi, misalnya kita beri bisa saja disiram dengan air cucian beras, cucian bekas cucian daging atau ikan. Kita beri pupuk organik cair ya, atau pupuk kompos. Bisa juga dengan pemberian pupuk kulit telur seperti yang pernah kami sajikan di tayangan sebelumnya, atau juga kotoran kambing ya, atau yang lain-lain dah, supaya kecukupan nutrisinya terjaga.
Nah, sekarang kita akan merawat tanaman-tanaman kita supaya tumbuh subur dengan hasil yang baik ya, dari hasil sampah-sampah dapur yang setiap hari mungkin kita buang. Caranya cukup efektif, cukup efisien, kita tidak perlu keluar uang banyak dari hasil sampah saja, tapi juga ramah lingkungan, bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita dengan baik. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Untuk perawatan tanaman ya, kita bisa gunakan bahan-bahan organik yang sisa atau bekas kita gunakan sehari-hari. Misalnya saja ini kulit pisang ya, ini kulit pisang sangat bagus bagi pemupukan bagi tanaman-tanaman kita. Bisa juga dari hasil atau ampas ya, ampas jus yang setiap hari kita minum misalnya, kita kumpulkan jadi satu, ini jadi pupuk kompos nantinya. Bahan organik yang tadi kita kumpulkan dari sampah bisa kita kumpulkan terlebih dahulu di komposter atau compost bag, atau bisa langsung ya kita berikan ke tanaman kita. Namun sebelumnya kita gemburkan dulu nih tanahnya seperti ini, kita gemburkan. Ini kita campurkan dulu ya terlebih dahulu agar menyatu. Setelah tadi dipotong-potong, nah ini kita campur-campur. Nah, lalu kita berikan ke tanaman kita, kita sebar ya di pot seperti ini kira-kira. Semoga mengelilingi tanaman. Secukupnya saja. Lalu di atasnya kita taburin lagi media tanam ya, media tanam ditutup di atasnya lagi dengan tujuan agar tidak mendatangkan ataupun mengundang lalat buah atau tikus juga yang menjadi hama bagi tanaman-tanaman kita. Nah, ini kita taburkan lagi ya media tanam di atasnya seperti ini, supaya yang tadi tanaman sampah tadi bisa cepat busuk juga, menyatu ya. Ya, kita bagi-bagi ya ke tanaman yang lain. Kalau teman-teman lihat tuh ada pupuk kering ya, daun kering ya. Itu daun kering nggak apa-apa, biarin aja di situ. Dia kita timbun saja dengan pupuk yang kita akan jadikan pupuk organik tadi. Dia akan menyatu nanti, akan terurai. Nah, ini kembali kita sebarkan lagi media tanam di atasnya ya. Jadi ada bahan-bahan yang hasil dapur, kemudian ada daun-daun kering ya, kita timbun saja. Di atasnya diberikan media tanam, akan terurai nanti. Nah, ini sama seperti tadi ya tanaman yang sebelumnya. Ini tanaman buah tin, kita beri perlakuan yang sama ya, sisa dapur organik, ada daun-daun kering juga di situ. Nah, di atasnya kembali ditabur media tanam ya, sekelilingnya, supaya tanaman kita bisa cepat tumbuh subur dan lebih produktif menghasilkan buah. Nah, seperti ini. Prosesnya tidak terlalu sulit ya, bisa dilakukan di waktu senggang. Dan dapur juga bersih, bebas dari sampah organik. Tanaman-tanaman kita bisa tumbuh dengan subur. Cukup mudah bukan? Nah, seperti tadi kita sebutkan di depan sebelumnya, air cucian beras bisa kita manfaatkan juga nih. Nah, kalau dia sudah kita kumpulkan, dikocok terlebih dahulu ya.
Lalu kita siramkan ke tanaman-tanaman kita seperti ini ya. Kita siram, dia akan menjadi nutrisi bagi tanaman kita. Setiap hari nggak apa-apa ini ya. Ini juga semayan sayuran ya, bisa kita berikan juga air cucian beras ya. Kita berikan setiap hari, setiap habis memasak, sebelum memasak nasi, air cucian berasnya jangan dibuang ya. Bisa kita kumpulkan, bisa dijadikan nutrisi bagi tanaman-tanaman kita seperti ini. Dia sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tanaman kita. Ini campuran antara air cucian beras dengan susu yang expired. Susu expired tadi itu dicampur air beras, bisa kita jadikan satu, dicampur, kita siramkan buat tanaman-tanaman kita. Bagus juga buat nutrisinya.